Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini, hari Senin 27 Mei 2024. Senang sekali giliran saya kembali Adi Prastio masih tetap terus menemani Anda di ngaji bareng Hujah Aswaja. Ya, hari ini merupakan hari yang ya bukan sedikit ya, memang ada spesial hari ini karena hari ini teman-teman dari Kementerian Agama mengerjakan atau mengadakan kegiatan yang diikuti oleh hampir seluruh warga atau warga Muslim yang ada di Indonesia, yakni menentukan arah kiblatnya begitu. Tapi perbincangan kita bukan tentang itu pemirsa, kita akan memperbincangkan tentang etika menjamu sesama umat yang juga sudah dihadiri oleh narasumber kita Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI, dan kebetulan juga beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan begitu cerah, begitu mempesona. Apakah itu imbas dari setelah mandi di air Jolotundo atau bagaimana? Keluarga sehat ya Inge? Alhamdulillah. Aktivitasnya masih tetap di Surabaya saja atau? Dakwah di masjid. Masya Allah. Dan bersama masyarakat Aswaja An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Baik. Mungkin Ustadz mau menyapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton nih sekarang nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TV 9, mudah-mudahan panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu insyaallah taala. Amin 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 amin. Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis yang mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifah. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sempat kita lihat di beberapa postingan di media sosial yang lagi ramai itu tentang adanya teman kita, rekan saudara kita yang non muslim singgah di satu tempat ibadah yang ada di Jawa Tengah kalau nggak salah, karena akan melaksanakan ibadah di hari rayanya. Nah, di situ sangat ramai sekali Ustadz, karena beberapa postingan melihat teman kita yang nonis ini berdoa di dalam tempat ibadah kita. Nah, pertanyaan dan menyikapi hal-hal semacam ini, kita pengen tahu dulu Ustadz, bagaimana sih caranya kita menjamu tamu kita kalau tamu kita itu berbeda keyakinan dengan kita? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau sama saja? Monggo Ustadz. Baik, yang perlu kita fahami terlebih dahulu bahwa hubungan antara kita sesama manusia, sesama warga negara Indonesia, tapi mohon maaf beda keyakinan. Sudah pasti, mohon maaf, hubungan itu menjadi sensi gitu ya tadi. Apalagi sampai masuk diam diri di masjid, ini tentu saja itu akan sensitif sekali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita semua hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik. Bersikap baik, bersikap respek, saling hormat antar satu dengan yang lain. Dengan siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Berbuat baik, saling respek, saling hormat dengan siapa? Orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita. Seperti saudara kita yang kemarin sempat singgah di masjid Darussalam ya. Saya lihat itu nama masjidnya Darussalam. Kita umat Islam tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik pada mereka. Untuk respect pada mereka, hormat pada mereka. Satu, sebagai sesama manusia. Yang kedua, tentu sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan kita berbuat baik pada mereka, bersikap adil pada mereka, itu tidak sama sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu digarisbawahi. Bahwa sekali lagi saya tegaskan, berbuat baik, bersikap adil, bersikap respek,
dengan sesama manusia, sesama warga negara Indonesia, meskipun itu beda agama dengan kita, asal mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita dari kampung kita, Allah tidak melarang kita untuk bersikap baik, berbuat baik, saling hormat, saling respect di antara kita. Itu pertama yang harus kita fahami. Baik. Jadi seolah-olah karena berbeda agama lalu kita musuh, kita perang, seolah-olah seperti itu. Ya. Jadi ini image yang harus kita ubah ya Ustaz, yang harus kita ubah. Sesungguhnya kita dengan saudara kita, sesama umat manusia, sesama warga negara Indonesia adalah boleh untuk saling berbuat baik, boleh untuk membangun rasa hormat, rasa respek secara lahiriah, meskipun mereka tidak sekeyakinan dengan kita, asal mereka tidak merangi kita, asal mereka tidak mengusir kita dari kampung kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait mereka kemudian singgah di dalam masjid. Mereka kemudian singgah di dalam masjid. Ini duduk, yang perlu makan-makan ya. Ya, istirahat sehingga duduk istirahat, dan mungkin mereka dapat jamuan ya dari saudara kita yang mungkin berdekatan dengan masjid atau siapalah. Baik, kita kembali kepada ayat Allah dulu. Baik. Dalam surat At-Taubah ayat 28 ya Ustaz ya. Ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlih in syaa'a innallaha 'alimun hakim." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik. Orang musyrik itu penyembah selain Allah. Mereka yang menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dengan lainnya. Mereka itu adalah najasun, kotor. Kotor secara maknawi. Akidah, keyakinannya kotor. Baik. Fala yaqrabul masjidal haramah. Maka janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram. Ba'da amihim hada, setelah tahun mereka yang ini. Artinya setelah tahun ke-9 Hijriah. Setelah penaklukan kota Makkah. Mereka penyembah-penyembah berhala itu jangan lagi masuk ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sudah dikuasai oleh umat Islam. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. Terkait dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Terkait dengan ayat ini, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Baik. Yang pertama, pendapat Imam Malik dulu. Saya awali dari pendapat Imam Malik, bahwa menurut beliau, atau lebih tepatnya madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah, baik. Malikiyah, ya. Dalam madhab Malikiyah, orang-orang musyrik, siapapun mereka, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Menurut termasuk ke masjid-masjid yang lain, meskipun itu bukan Masjidil Haram. Termasuk masjid-masjid kita di Indonesia. Menurut madhab Malikiyah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah ini. Kenapa? Karena mereka itu musyrik. Orang musyrik itu secara ideologis, ya, teologi mereka, keyakinan mereka, akidah mereka kotor. Dan itu tidak pantas masuk ke dalam masjid Allah yang suci dan bersih. Ya Allah. Itu yang pertama. Baik. Lalu bagaimana dalam madhab Syafi'iyah? Yang kita pakai biasanya. Yang kita ikuti ya. Di Indonesia ini madhab Malikiyah yang kita ikuti. Menurut madhab Syafi'iyah, maksud saya Ustaz, madhab yang kita ikuti oleh mayoritas warga negara Indonesia, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, ya, itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram.
Bahkan bukan hanya Masjidil Haram, termasuk tidak boleh masuk ke tanah haram. Sesuai dengan ayat ini. Ayat ini, fala yaqrabul masjidal harama, yang tidak boleh mereka itu masuk ke Masjidil Haram, atau lebih luasnya lagi ke tanah haram. Masjid yang lain, asalkan masih dalam kawasan tanah haram, itu tidak boleh. Sesuai dengan ayat ini. Bagaimana dengan masjid yang lain? Masjid Ampel, atau mungkin Masjid Al-Akbar, atau masjid yang ada di Ngoro, mungkin Masjid Istiqlal, atau mungkin masjidnya Ustadz Adi ya di Ngoro, ya. Atau mungkin masjid di kampung saya, Masjid Pagisangan. Bagaimana mereka masuk ke dalam masjid? Menurut madhab Syafi'iyah, Ustadz, ya, menurut madhab Syafi'iyah, hukumnya boleh. 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 Kenapa? Karena yang dilarang itu Masjidil Haram, atau lebih luas adalah tanah haram. Sementara selain Masjidil Haram, selain di tanah haram, tidak ada larangan definitif, tidak ada larangan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Al-Imam Wahb Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, orang-orang kafir dahulu yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa masuk ke masjidnya Rasulullah, biasa masuk ke Masjid Nabawi, dan mereka tidak dilarang. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, madhab mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, bagaimana hukum saudara kita biksu-biksu yang kemarin sempat singgah beristirahat di Masjid Darussalam, mungkin dekat dari Candi Borobudur? Gimana itu? Menurut madhab Syafi'iyah, boleh, tidak apa-apa, asal sudah mendapatkan izin dari warga umat Islam sekitar. Baik. Ini itu menurut qala Syafi'iyyu yajuzu dukhuluhu biidznil muslim sawa'un kana kitabiyan aw ghairahu. Jadi masuk masjid selain Masjidil Haram boleh, asal memang sudah diizinkan, disumanggakan kita masuk, mereka masuk ke masjid, tidak ada masalah dan diperbolehkan. Karena memang yang dilarang di dalam Al-Quran itu masuk ke Masjidil Haram, atau masuk lebih luas lagi ke tanah haram. Baik. Bahkan saya tambahkan Ustaz ya, bahkan menurut menurut madhab Hanafiyah lebih fleksibel lagi. Mereka masuk ke tanah haram, mereka masuk ke Masjidil Haram sekalipun boleh. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, itu yang dimaksudkan bukan masuk ke masjidnya, tapi melakukan ibadah haji dan umroh. Baik, itu Ustaz. Menurut jadi berbeda mata-mata itu Ustaz ya. Ada satu lagi yang belum dibahas, tapi kita jeda dulu Ustaz. Kita balik lagi. Kita membahas tentang etika menjamu sesama umat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita tentang bagaimana hukumnya, tentang menurut mazhab-mazhab yang kita anut ya, yang ada di Indonesia ini, tentang hukum menerima atau menjamu sesama manusia atau yang berbeda dengan keyakinan dengan kita. Tadi sudah ada yang pertama yang dibahas Imam Hanafi, juga Imam Syafi'i, terus yang ketiga Imam Maliki. Nah, kita lanjutkan lagi, atau mungkin bisa diulang Ustadz. Ini ada yang baru saja nonton TV 9 nih, bagaimana nih di awal-awal? Mungkin bisa Ustadz disinggung lagi dari empat madzhab dari yang pertama tadi Ustadz. Jadi saya bacakan, wa qala asy-Syafi'iyyatu wal maqsudu bihi ail masjidil haram haramu makkah kulluhu sawa'un masajiduha wa ghairuha fala yumkanul kafir min duhuli harami Makkah. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, larangan masuk masjid bagi orang-orang musyrik itu adalah Masjidil Haram. Atau bahkan lebih luas, masuk ke tanah haram. Wala yumna'una min dukhuli ghairihi kama dakhala fil masjid Sumama wa Abu Sufyan wa huma musyrikan.
Sementara kalau masjid-masjid yang lain, menurut madhab Syafi'iyah, orang-orang musyrik pun, orang-orang kafir pun boleh masuk ke dalam masjid. Selain Masjidil Haram, selain masjid yang ada di tanah haram. Tentu dengan seizin umat Islam. Kalau kita di Indonesia ada takmir ya Ustaz ya istilahnya. Takmir, diizinkan betul. oleh takmirnya. Jadi sekali lagi menurut madhab Syafi'iyah non-muslim boleh masuk ke masjid selain Masjidil Haram dan tanah haram. Itu. Kemudian menurut madhab Hanafiyah ini bahkan lebih luas lagi. Lebih luas Bagaimana, lagi. Ustaz? Masuk ke seluruh masjid termasuk ke Masjidil Haram menurut madhab Hanafiyah itu boleh. Ya. Wa abahal Hanafiyatu lil kafir dukhulal masajid kulliha fil haram wa ghairihi li hajatin aw li ghairi hajah li'anna al maqsuda bil ayah an-nahyu an hajjil musyrikin wa i'timarihim. Jadi menurut madhab Hanafiyah orang-orang non muslim itu mau masuk ke Masjidil Haram, mau masuk ke Masjid Nabawi, mau masuk Masjid Ampel, Masjid Akbar, Masjid Istiqlal, atau masjid manapun boleh. Menurut madhab Hanafiyah. Bagaimana hubungannya dengan ayat larangan masuk ke Masjidil Haram? Baik. Yang dimaksudkan dilarang masuk ke Masjidil Haram itu mereka orang musyrik yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu yang dilarang. Sementara mohon maaf ini yang memang agak ketat madhab Maliki. Ini yang memang agak ketat ya Ustaz ya. Dalam madhab Maliki orang musyrik, orang non muslim dilarang masuk masjid secara mutlak. Baik itu Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain. Saya bacakan wa qala al-Malikiyah al-ayatu 'ammatun fi sa'iril musyrikin wa sa'iril masajid illa fi halatil uzri. Jadi menurut madhab Malikiyah larangan di dalam ayat itu bersifat umum bagi semua orang musyrik. Musyrik kitabi atau non kitabi, baik Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain sama saja. Dilarang non muslim masuk masjid menurut madhab Malikiyah. Sementara mohon maaf kita hidup di Indonesia di mana masyarakatnya majemuk, plural, maka kita tentu satu dengan yang lain sangat diperlukan untuk saling respect, saling hormat, saling menghargai antar satu dengan yang lain. Di mana misalnya, mohon maaf, ada saudara kita yang tidak seagama dengan kita, lalu mereka kelelahan di jalan, singgah di masjid kita, lalu kita suguhi air, bahkan mereka kemudian berterima kasih kepada kita. Subhanallah, ini menurut madhab Syafi'iyah, boleh saja kita izinkan mereka masuk ke masjid, karena memang tidak ada larangan. Menurut madhab Syafi'iyah. Baik. Sebagai wujud toleransi kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita berbuat bajik kepada mereka, saling respect dengan mereka. Tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berbeda keyakinan. Berarti dari 4 itu yang tidak memperbolehkan hanya 1 ya Ustadz ya? Madhab Maliki aja. Itu mungkin karena dan itu semuanya memiliki dasar-dasar yang kuat. Tentu, juga pastinya Ustaz yang diikuti atau yang digunakan oleh seluruh orang sedunia Ustaz ya. Dan kebetulan di Indonesia ini rata-rata menggunakan madhab Syafi'i. Dan karenanya saya kira tidak ada masalah selama mohon maaf kita tetap pada satu prinsip. Baik. Dalam hal keyakinan lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai yang itu kemudian mohon maaf ternodai. Jadi apapun keyakinan kita adalah keyakinan kita, keyakinan mereka adalah keyakinan mereka. Untuk hubungan lahiriah sebagai bagian dari hubungan sosial, maka kita boleh saling hormat, saling respect, bahkan mempersilahkan mereka singgah di tempat ibadah kita. Baik. Siapa tahu itu juga menjadi bagian dari media dakwah kita, lalu kemudian mereka simpatik dengan Islam, simpatik dengan keramahan Islam, simpatik dengan toleransinya Islam, simpatik dengan kebaikan umat Islam,
mereka kemudian terketuk untuk memeluk agama kita. Amin, amin, amin. Allah. Agama Amin. Islam. Nggih. Ini yang mungkin perlu juga dipertimbangkan. Tidak dalam rangka membenarkan keyakinan mereka, tidak dalam rangka mencampur adukkan keyakinan, tapi dalam rangka hubungan sosial. Hablum minannas. Baik. Nah, ini pemirsa, pertanyaan-pertanyaan Anda juga bisa kirimkan melalui line interaktif WA kita, WhatsApp kita di 08823584857. Sekali lagi bisa di 088235584857, atau bisa untuk Anda yang biasanya aktif di Instagram kita, silakan langsung dicari @hujah.aswaja.tv9. Bisa disaksikan secara live di situ, di Instagram dan juga di TikTok kita. Ustadz, nah, hal-hal yang terjadi sekarang ini, huru-hara ini, huru-hara yang terjadi sekarang ini adalah sudah disampaikan oleh ya kita dengar sendiri, ada yang mengatakan bahwasanya hal ini dilarang dan sebagainya. Berarti kita menyikapinya harus bagaimana nih Ustadz? Baik, jadi benar apa yang disampaikan oleh ulama kita bahwa ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat para imam itu menjadi rahmat bagi kita. Masya Allah. Mungkin ada saudara kita yang alhamdulillah sangat berhati-hati, khawatir mencampur adukkan keyakinan, sangat takut dengan hal-hal yang terkait dengan perbedaan agama. Mungkin ada di saudara kita yang sangat berhati-hati sehingga mereka kemudian mengecam apa yang terjadi dengan apa yang terjadi baru-baru ini ya. Betul. Terkait dengan saudara-saudara biksu singgah dan dijamu di dalam masjid ya. Mungkin saja mereka itu dengan sikap kehati-hatiannya mengikuti madhab Imam Malik. Sementara sekali lagi dalam madhab Syafi'iyah, dalam madhab Hanafiyah, semua itu diperbolehkan dan tidak ada masalah. Sehingga ini menjadi muwasak bagi kita. Jadi kita longgar aja, kita fleksibel aja, boleh memilih mau madhab Syafi'iyah, mau madhab Hanafiyah, atau mungkin kita yang hati-hati ikut madhab Malikiyah. Bagi mereka yang ikut madhab Malikiyah, mengharamkan, tidak memperbolehkan melakukan kritik atau apa, monggo. Itu pilihan mereka. Baik. Kita yang Masya Allah, yang bersikap lebih toleran, untuk saling menghargai, saling menghormati, bagaimanapun mereka perlu istirahat di jalan, lalu kita singgahkan di tempat ibadah kita, karena ulama kita memperkenankan, no problem bagi kita. Selama ada ulama yang bisa kita ikuti. Selama ada pendapat yang bisa kita ikuti sebagai jalan keluar kita dari perdebatan yang mungkin lagi berjalan sekarang ya. Untuk menghindari perdebatan itu, lebih-lebih ini sesuatu yang tidak mujma' alaih, saya kira kita fleksibel aja kembali ke madhab Syafi'iyah atau ke madhab Hanafiyah. Lebih aman, lebih fleksibel, lebih toleran, lebih ya saling respek dan saling menghargai. Begitu Ustaz ya. Saya jadi teringat dengan, seingat saya ada filsafat atau apa ya Ustaz ya, itu ditulis di gerbangnya makam Sunan Derajat atau Sunan Bonang ya. Wene hono ngombe kang orang kang wong sing nelak. Wene hono apa nih, baju gitu kan, untuk orang yang telanjang. Lah itu mungkin salah satunya adalah implikasinya dari situ, penilaian yang ditanamkan oleh wali-wali songo zaman dulu ya Ustadz ya, tentang perbedaan-perbedaan itu ngoten nggih. Jadi maksudnya adalah bahwa hablum minan nas ini ya, hubungan sosial antar sesama ini sifatnya fleksibel sekali. Siapapun yang mohon maaf sedang kehausan, baik dia beragama Islam maupun tidak beragama Islam, ya kita kasih minum. Dalam cerita yang beredar, saya tidak tahu hadisnya itu, dan saya mendengar langsung dari ceramahnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani yang pada waktu itu hadir di Masjid Al-Akbar untuk memberikan ceramah. Beliau menyampaikan salah satu kisah tentang ajuz, seorang perempuan tua yang sudah renta,
Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan, memberikan minuman kepada mereka yang sesungguhnya mengingkari terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tapi Nabi tetap bersikap baik. Tetap bersikap baik. Tetap bersikap santun, bahkan mau menyuapi mereka yang sudah tua renta, kalaupun mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini hal-hal yang seperti ini yang barangkali perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita, dalam ya mewujudkan, membangun sikap toleransi antar sesama, bukan untuk mencampur adukan agama, tetap dalam kaitannya keyakinan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu tidak bisa ditawar. Harga mati itu saja tidak bisa ditawar. Subhanallah, nggih. Karena juga kita bingung juga ya Ustadz ya, kalau ada statement di sana seperti itu, kalau di sini sebetulnya. Nah, sekarang ini pemirsa, semoga Anda mendapatkan pencerahan yang sangat istimewa dari Ustadz Abdul Qadir ini tentang yang sekarang lagi berkembang nih. Ustadz bisa berinteraksi bersama kami sekali lagi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan terkait tentang etika menjamu sesama umat. Nggih. Ini di line WA kita di 088235584857 atau bisa pertanyaannya dikirim ke Instagram kita, yakni di huja.aswaja.tv9. Baik, Ustadz, kita masih membahas tadi, kalau tadi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan, yakni dari madhab-madhab 4 itu nggih, ada yang diperbolehkan dan juga ada yang memperbolehkan, tapi rata-rata adalah memperbolehkan karena itu tidak mengurangi atau tidak menghilangkan atau bahkan menambah rasa kemanusiaan kita, begitu Ustadz nggih. Nah, kalau kita boleh tanya Ustadz tentang batasan apa saja, sampai di mana sih batasan mereka non-muslim yang masuk di dalam musola itu atau tempat ibadah kita, begitu Ustadz? Hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yang tidak kita benarkan, begitu Ustadz? Baik. Jadi yang pertama yang harus difahami adalah bahwa mereka seperti yang sudah saya sampaikan boleh masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Sampai batas apa? Satu yang perlu digarisbawahi, biiznil muslim. Ya Ustaz ya, ini perlu saya garis bawahi. Satu, biiznil muslim. Mereka masuk dengan seizin muslim yang ada di situ. Ya, tentu takmir atau siapa yang punya RT RW begitu ya. Itu tentu itu Ustaz ya. Karena mereka berbeda keyakinan dengan kita ini adalah tempat yang suci, tempat ibadah kita, maka mereka masuk silahkan, tapi dengan seizin muslimnya dekat. Kemudian apa saja batasannya? Sesuai dengan apa yang saya baca dalam tafsir Al-Munir, ya, yang diperbolehkan itu satu, masuk Oke, ke dalam masuk, masjid. Diperbolehkan. Kemudian yang kedua, walubsu, diam di dalam masjid. Ya, masuk dan sekedar diam. Itu saja yang diperbolehkan. Selebihnya melakukan ritual di dalam masjid, apalagi ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Karena itu adalah kegiatan kemusyrikan yang tidak sesuai dengan filosofi masjid itu sendiri. La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid ini dibangun untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini dibangun untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu. Jadi mereka kalau hanya sekedar masuk ke dalam masjid, lalu setelah masuk di dalam masjid mereka hanya sekedar diam istirahat, kita jamu kasih makan, kita jamu kasih minum, boleh-boleh saja. Kita kasih minum mereka atau mungkin kasih snack mereka, boleh-boleh saja. Sekedar masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Selebihnya, sekali lagi, melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka, itu bertentangan dengan nilai-nilai masjid itu sendiri. Karena masjid itu ussisa alat taqwa, hanya satu.
Masjid itu didirikan, dibangun untuk ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Menjalankan perintah Allah. Apa itu ketakwaan? Menjauhi larangan Allah. Sementara yang mereka lakukan adalah kemusyrikan. Kesyirikan. Ini yang tidak diperbolehkan menurut Islam. Jadi apa yang mereka lakukan dalam kegiatan, dalam bentuk ritual keagamaan mereka, apalagi mohon maaf, sembahyang mereka, itu tidak diperkenankan. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa mereka hanya sekedar boleh masuk, berdiam diri, tanpa ritual keagamaan. Karena masjid itu dibangun untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Ustaz, itu Ustaz. Pripun kalau seandainya mereka dari nonis itu yang sengaja mampir atau dimampirkan sekedar beristirahat seperti yang saat ini kita lakukan atau kita tonton videonya, namun di situ mereka melakukan salah satu ritual, yakni berdoa. Intinya doanya adalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada mereka yang sudah menyumbanggakan untuk bisa masuk ke situ, beristirahat di situ, dan mereka berdoa mendoakan orang-orang muslim di sekitar, tapi dengan cara mereka. Nah, hal yang semacam ini bagaimana Ustadz? Apakah juga diperbolehkan? Masya Allah, ini benar-benar tanda tanya ini Ustadz ya. Kalau sampai pada batas itu, ini dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd, ayat ke-14. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Ini yang perlu kita fahami, bahwa melakukan ritual, termasuk melakukan kegiatan doa atau apa di dalam tempat suci umat Islam, tentu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai di mana masjid itu dibangun. Karena doa mereka bukan kepada Allah. Doa mereka kepada Tuhan mereka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kita harus tegas untuk hal yang terkait dengan ini dilarang dalam Islam. Baik. Jadi Islam hanya memperbolehkan dalam madhab Syafi'iyah, madhab Hanafiyah, hanya memperbolehkan mereka masuk, singgah, istirahat, berdiam diri, tanpa melakukan ritual keagamaan. Apapun termasuk melakukan doa-doa. Tidak diperkenankan. Karena itu adalah bentuk kesyirikan, kemusyrikan. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai dibangunnya masjid itu, la masjidun ussisa alat taqwa. Begitu. Nah, itu berarti ada yang diperbolehkan memang, dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, ini adalah masjid, tempat ibadah umat Islam yang dibangun untuk ketakwaan. Bukan dibangun untuk melakukan kegiatan kesyirikan, kekafiran. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi boleh masuk, boleh berdiam diri, singgah, tapi tidak boleh melakukan ritual keagamaan. Karena itu adalah bentuk kesyirikan, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Baik. Nah, kita harus tegas, Ustaz. Harus tegas kalau masalah itu, Ustaz, ya. Masalah keyakinan itu tetap harus berbeda ya, tegas, Ustaz. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, baik, nah, itu tidak ada toleransi. Ya, ini. Baik, kita akan mendengarkan kesimpulan tentang tema kita, ini tentang etika menjamu sesama umat, yang langsung akan disampaikan oleh beliau Ustaz kita. Monggo, Ustaz, kesimpulan dari perbincangan kita. Kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, satu ulama berbeda pendapat terkait boleh tidaknya non-muslim masuk ke dalam masjid. Baik. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, madhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, boleh non-muslim masuk, singgah, berdiri di dalam masjid selama diizinkan oleh takmir atau orang yang punya otoritas di situ. Baik. Tetapi menurut madhab Malikiyah tidak diperkenankan sama sekali. Namun demikian, perlu dicatat bahwa mereka non-muslim boleh masuk ke dalam masjid, boleh berdiam diri di dalam masjid tanpa melakukan ritual keagamaan.
Karena masjid ini dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyucikan Allah. Sementara ritual keagamaan mereka adalah kesyirikan, kekufuran, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai pembangunan masjid. Oleh karena itu, sekali lagi mereka boleh masuk, boleh berdiam diri tanpa melakukan ritual keagamaan apapun. Kalau melakukan ritual keagamaan, sungguh itu bertentangan dengan nilai-nilai pembangunan masjid, di mana masjid itu dibangun dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka pun boleh masuk dengan seizin masyarakat sekitar, masyarakat Islam, lebih-lebih takmir atau mungkin orang yang punya otoritas di situ. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai simpulan dari apa yang disampaikan panjang lebar tadi. Baik, matur suwun Ustaz. Insyaallah, terima kasih. Dan semoga pemirsa, pencerahan yang disampaikan oleh Ustadz kita, kiai kita pada sore hari ini tentang etika menjamu sesama umat bisa mendinginkan suasana dan bisa menjadi lebih paham akan bagaimana sebetulnya etika menjamu sesama umat, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Saya Adi Prasti mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengaturkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan di Ujias Fajar dengan tema yang berbeda. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.